Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, yaitu tentang Tableau. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat dashboard yang dinamis ya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di dashboard yang ada di Tableau. Jadi ini cukup banyak. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu tampilan dashboard dan bisa melakukan filter terhadap beberapa parameter atau beberapa variabel, atau bisa juga kita misalnya ingin menampilkan suatu dashboard kemudian memilih tampilan chart yang kita inginkan ya. Jadi misalkan di sini kita bisa memilih dashboard sesuai dengan datanya. Jadi misalkan di sini kita bisa melihat data tentang profit atau tentang penjualannya ya. Atau kita bisa juga memilih tampilan dashboard dia berupa line ya, atau berupa bar chart ya. Jadi nanti output hasil akhir dari pertemuan kita pada hari ini adalah untuk membuat dashboard yang bisa bersifat dinamis ya. Oke, kemudian data yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah data yang ada di Tableau, yaitu data tentang Superstore ya, yang sudah pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Jadi ini ada cukup banyak data yang ada di sini. Kemudian ya kita mulai saja ya, jadi membuat satu tampilan dashboard. Jadi yang pertama kita buat dulu sheet yang akan kita inginkan. Jadi di sini kita membuat suatu sheet baru. Misalkan kita buat di sini sebagai bar chart ya. Kemudian kita akan menampilkan data tentang penjualan ya, dan ini ditampilkan berdasarkan regionnya ya. Jadi kita tampilkan di sini ada sales, oke. Nah kemudian bisa kita atur tampilannya ya. Kita bisa misalkan di sini kita buat full. Kemudian formatnya pun bisa kita atur. Jadi kita hide dulu ini title-nya. Kemudian kita setting formatnya. Misalnya di sini mau kita hilangkan grid line-nya ya, yang ada di belakang kita hilangkan. Kemudian misalnya di sini sumbunya kita buat lebih tebal lagi ya, seperti ini. Begitu juga baris yang ada di bawah di sini kita buat lebih tebal lagi. Nah ini bisa kita sesuaikan ya, sesuai dengan tampilan yang ingin kita tampilkan ya. Oke ya. Kemudian di sini data yang ada di bar chart ini adalah data tentang penjualan ya. Nah, terus bagaimana cara supaya kita bisa memilih data yang ditampilkan secara dinamis ya. Jadi di sini kita buat yang namanya parameter baru. Jadi di sini kita klik, misalkan di sini kita buat parameter ya, untuk
memilih data apa yang akan kita munculkan ya. Jadi misalkan di sini kita buat misalkan misal. Kemudian tipe datanya dibuat string. Ya, di sini kita ubah misalnya datanya berupa data penjualan dan juga data misalnya profit. Ya, gitu ya. Oke, kita klik OK di sini. Nah, di sini akan muncul parameter baru ya, yang nanti akan kita gunakan untuk memilih field-nya apa saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan parameter. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian show parameter control. Nah, di sini akan muncul tampilan data apa yang akan kita munculkan ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah, datanya tidak berubah ya, tidak berubah karena kita harus membuat semacam actionnya ya, semacam actionnya, yaitu dengan cara kita buat calculate field di sini ya. Jadi kita buat suatu script di sini untuk memilih data apa yang akan kita munculkan ya. Jadi misalkan di sini kita buat namanya apa ya, namanya di sini berarti kita samakan saja ya, choose measure ya. Di sini dia sebagai calculate ya di sini ya, calc ya misalnya. Nah, kemudian di sini yang menjadi case-nya adalah choose measure ini ya. Jadi kita buat script sederhana ya. Case choose measure di sini. Oke, kemudian when. Nah, tadi ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah profit, yang kedua adalah sales ya. Jadi misalnya pertama adalah profit. Nah, di sini then. Jadi yang dimunculkan adalah field profit. Nah, di sini ada misalnya adalah profit ya. Kemudian yang kedua kita isi dengan sales. Nah, di sini yang dimunculkan adalah sales-nya. Oke, kemudian N ya. Nah, di sini kalau script yang kita buat ini atau fungsi yang kita buat ini benar, akan muncul tulisan the calculation is valid ya. Kita oke saja. Oke, nah di sini measure ini bisa kita gantikan untuk menggantikan field sales ini ya. Kita gantikan di sini. Nah, jadi sekarang ini sebagai datanya yang munculkan ya, dan dia sifatnya adalah fungsi. Jadi data yang muncul di dalam tampilan ini sesuai dengan apa yang kita pilih ya. Jadi misalkan di sini adalah sales, kita ganti profit. Nah, di sini datanya akan berubah menjadi profit ya, yang ada ya. Oke, kemudian misalnya di sini ingin kita munculkan dimensi yang lain ya. Misalnya dimensinya adalah region-nya ya, mana region kita munculkan atau misalnya subkategori aja. Subkategori terlalu banyak ya. Kategori aja kategorinya. Oke, kategori ya yang kita munculkan di sini ya. Jadi kemudian apalagi nih? Misalnya di sini labelnya kita tambahkan. Jadi kita tambahkan label sesuai dengan tampilannya. Nah, di sini labelnya bisa kita ubah juga.
formatnya ya. Misalnya di sini kita ubah menjadi apa? Currency di sini ya. Currency dia berupa dolar ya. Kemudian desimalnya kita buat 0. Oke. Oke ya, cukup ya. Jadi ini tampilan untuk bar chartnya ya, untuk bar chartnya. Nah, yang kedua kemudian kita buat sheet yang kedua ini kita buat misalkan line chart ya. Jadi sama ya line chart. Jadi di sini line chart ingin kita tampilkan data penjualan atau profit berdasarkan deret runtun waktu ya, time series. Jadi kita tampilkan di sini order date-nya ya, order date. Mana order date? Order date. Nah, di sini order date. Nah, kita filter misalnya hanya tahun terakhir saja ya. Tahun terakhir saja. Kemudian kita tampilkan berdasarkan bulan. Nah, seperti ini ya. Kemudian datanya adalah data yang tadi kita buat usernya yang berupa suatu fungsi ya. Nah, ya. Kemudian kita munculkan juga parameter kontrolnya di sini. Oke. Nah, di sini akan bisa kita pilih juga seperti yang tadi ya untuk usernya di sini. Oke, kemudian misalnya apa? Mau kita munculkan tadi kategorinya ya. Kategorinya kita munculkan juga di sini. Nah, di sini kita sudah ada beberapa dimensi di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau kita ubah juga formatnya, nah, boleh juga tampilannya kita buat full, kemudian ini misalnya kita hide. Kita hide ya formatnya. Oke. Misalnya kita hilangkan grid line-nya. Kemudian untuk legendanya ini apa? Sumbunya kita kasih warna yang lebih gelap sedikit. Kita masuk kolomnya. Oke ya, cukup ya. Jadi kita sudah punya dua buah sheet yang baru kita buat tadi. Oke. Kemudian di sini, nah kita membuat dashboardnya nantinya ya. Nah sebelum kita membuat dashboard, kita di sini juga akan membuat suatu fungsi yang tidak hanya digunakan untuk memilih data yang akan kita tampilkan, tapi kita juga bisa memilih chart mana yang akan muncul. Jadi kita buat suatu fungsi lagi di sini. Jadi misalnya di sini kita buat fungsi yang namanya, jadi kita buat dengan create parameter dulu. Jadi kita buat parameter misalnya choose chart. Ya, choose chart sudah ada. Kita buat yang lain. Pilih chart misalnya. Kemudian di sini kita buat string. Nah, kita buat listnya ya. Yang pertama adalah bar chart. Ya, kemudian misalnya line ya, chart. Ya. Oke. Nah, pilih chart. Nah, di sini kita munculkan juga ya, di sini ya. Nah, di sini kita juga perlu membuat suatu calculate field yang digunakan untuk sebagai semacam event lah ya.
Jadi ketika nanti kita memilih tampilan chart di sini, nanti akan dipilih oleh calculate field tersebut ya. Jadi kita buat calculate field baru di sini. Misalnya tadi namanya adalah pilih chart. Nah, di sini kita drag aja langsung ya, pilih chartnya ya. Nah, kemudian kita klik OK ya. Nah, jadi misalnya di sini, kemudian ini kita drag ya, kita drag di sini. Nah, di sini tampilannya adalah bar chart, padahal yang muncul di sini adalah line chart ya. Jadi di sini harus kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti menjadi line chart ya. Kemudian kita drag lagi tadi pilih chartnya. Nah, akan muncul tampilan line chart ya. Di sini kita klik, kemudian OK ya. Nah, yang berikutnya adalah yang bar chart juga sama ya. Jadi kita buat di sini tadi adalah pilih chart, kita klik kanan, show parameter control, kemudian kita pilih di sini bar chart. Kemudian di sini pilih chart color-nya, kita drag lagi. Nah, kita klik OK ya. Oke ya. Nah, jadi kita di sini sudah punya dua navigasi ya. Yang pertama adalah navigasi terkait dengan data atau mixer yang akan dimunculkan, dan yang kedua terkait dengan chart yang akan dimunculkan. Nah, tinggal kita tampilkan ke dalam dashboard yang akan kita munculkan ya. Jadi kita buat dashboard baru di sini. Misalkan sales X profit gitu ya. Kita buat dashboard baru. Oke, dashboardnya. Kemudian di sini ada yang namanya layout ya, layoutnya. Jadi ini berupa semacam panel begitu. Kita tambahkan dulu di sini objeknya. Oke, vertikal ya, vertikal boleh. Kemudian, nah tinggal kita drag saja tadi yang kita buat di sini ya. Kita buat. Oke. Kita kontainernya sepertinya double. Kita ulangi. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang line chart-nya ya. Nah, sekarang sudah berhasil kita buat. Jadi di sini ada tampilan dashboard, kita bisa milih chart apa yang mau kita munculkan. Kemudian kita juga bisa memilih measure-nya ya, atau data apa yang mau kita munculkan. Oke ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membuat berbagai macam filter ya sebenarnya di dalam data ini. Jadi misalnya di sini kita tambahkan suatu
filter ya, filter data misalnya berupa kategori ya. Nah, ini bisa juga kita munculkan di dalam dashboardnya gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan filter berupa kategori. Nah, ini bisa kita, jadi filter pun bisa kita buat custom di sini ya, berdasarkan datanya. Jadi bisa saya seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Jadi sampai jumpa di materi selanjutnya ya.